العبادة والاستفادة من أفعال التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودرجة الخير وابتغاء وجه الله مخلص الله سبحانه وتعالى. Insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita mengenai ilmu nahwu, yang mana kemarin kita sudah sampai kepada tanda i'rab jar ya. Maksudnya Iya. jar. Tanda i'rab jar. Jar yang Jar yang satu baru. yang satu ya, isim mufrad jamak taksir Kasrah. Mana salib? Iya. Kasrah. Baik. Itu kemarin yang udah kita pelajari, yaitu tanda i'rab jar yang pertama yang asli kasroh. Kasroh jadi tanda buat jar kalau bentuk katanya isim mufrad. Contohnya di situ qalami alal maktabi, pulpenku di atas meja. Al maktabi mulanya sebelum ada ala huruf jar itu al maktabu, karena ada ala jadi al maktabi. I'rab jar karena kemasukan huruf jar, tanda jarnya kasroh. Kenapa? Karena bentuknya isim mufrad al maktab. Karena kalau musannanya al maktaban, jamaknya makatibu, al makatibu jamak taksir. Itu yang kedua bentuknya jamak taksir, contohnya ar-rijalu, mulanya ar-rijalu, jamaknya rajulun, laki-laki. Ar-rijalu laki-laki yang banyak. Lalu dalam contoh lir-rijali himmatun 'aliyatun, bagi laki-laki itu mereka memiliki himmah, semangat atau sini cita-cita yang tinggi, aliyah. Ar-rijalu mulanya sebelum kemasukan huruf jar adalah ar-rijalu, masih pakai dhammah. Gara-gara kemasukan huruf jar, i'rabnya otomatis jar, tanda jarnya kasrah karena bentuknya jamak taksir. Terakhir, salamtu ala talibati, saya telah beri salam kepada para murid perempuan, siswi-siswi. At-talibati ber-i'rab jar karena kemasukan huruf jar, tanda jarnya kasrah karena bentuknya jamak muannas salim. Saya ingatkan kembali, khususnya kalau buat iski berarti ziyadah, suatu isim bisa ber-i'rab jar hanya ada dua cara, yaitu apa saja Bang Sadam? Kemasukan huruf jar, Kemasukan huruf jar dan mudhaf lain. ya, menjadi mudhaf ilaih, kemasukan mudhaf, susunannya mudhaf ilaih. Apa contohnya mudhaf ilaih? Masjid. Masjid. Jadi apa? Masjid. Al masjid. Mana mudhafnya kasih? Itu mudhaf lainnya berarti. Ini menjadi mudhaf ilaih. Mudhafnya Kemarin tuh yang disandarkan kepada masjid. Apanya masjid lah? menaranya. Menaranya berarti mana rotul masjid di. Ini susunan mudhaf ilaih. Menaranya masjid. Al-masjid menjadi al-masjidi karena dia menjadi mudhaf ilaih, ber-i'rab jar, tanda jarnya kasrah karena bentuknya isim mufrad. Ini susunan mudhaf ilaih. Apa itu? Suatu isim disandarkan kepada isim yang lain atas dasar kepemilikan, atau simpelnya tengahnya dikasih nya. Contohnya qalamu iskin. Qalamu iskin. Oh, saya ada lupa, belum ngasih tahu antum satu. Contohnya qalamu iskin. Qalam apa artinya iskin? Pulpen. Qalamu iskin. Pulpennya? Oh, saya. Pulpennya? Iski. Pulpennya iski. Pulpennya iski. Nah, qalamu iski. Nanti namanya lengkapnya siapa sih iski? Iski Wardana. Begini kan aturannya. Kurang tahu deh. Isyik itu artinya cinta. Oh, Isyik itu artinya cinta. Ada ishku. Cintanya lebih. Kalau isyik tuh nilai sastranya lebih tinggi daripada al-hub. Kita kan kenal hub, mahabbah. Nah, atasnya isyik. Atasnya lagi gharam. Berarti kalau ini udah bahasanya tergila-gila, itu bukan cinta lagi. Tapi ini jadi nama ya, qalamu iskin. Ini kan isim.
pulpen Iya. disandarkan kepada iski nama orang ente. Maksudnya pulpennya iski. Cara ngartinya tengah-tengah dikasihnya. Ini namanya mudhaf, ini namanya mudhaf ilaih. Ini yang disandarkan, ini jadi tempat sandarannya. Kepadanya disandarkan, makanya namanya mudhaf ilaih. Yang menjadi mudhaf ilaih i'rabnya mesti jar. Makanya dibaca iskin. Gitu. Satu yang belum saya sampaikan masalah lupa kemarin. Yang menjadi mudhaf tidak boleh dikasih alif lam, tidak boleh dikasih tanwin. Sama sekali, nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Biasanya suatu isim kalau nggak ada alif lam pakai tanwin, kalau nggak ada tanwin pakai alif lam. Tapi kalau posisinya udah jadi mudhaf, tak boleh kasih alif lam, tak boleh kasih tanwin. Makanya selalu manaratul masjidi, di sini nggak ada alif lam, di sini nggak ada tanwin. Manaratul masjidi, qalamu iskin, pulpennya iskin. Begitu saja. Kolam suatu al-ustadi, pecinya ustad. Baitul Qur'ani, rumahnya Al-Quran, dan seterusnya. Itu pelajaran yang kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok insyaallah. Baik. Insyaallah kita habis ini. Tanda ya Arab semua sambil ini. Apa sih? Baik. Tanda jar ada 3. Pertama kasroh, tanda asli. Kedua iya, tanda turunan. Dan juga tanda turunan satu lagi fathah. Kasroh udah kita bahas tadi. Sekarang alia. Tanda jar selanjutnya adalah alia. Apa itu alia? Huruf ya. Kalau dinamain namanya aliau, huruf ya. Nah, huruf ya ini menjadi tanda buat jar sama ketika nasab. Ya menjadi tanda buat nasab. Pada pelajaran i'rab nasab ada tanda nasab berupa ya, jatuhnya pada jamak mudzakkar salim dan juga musanna. Contohnya yang nasab dulu ya. Darabtu al-muslimaini. Darabtu al-muslimaini. Darabtu al-muslimaini. Darabtu al-muslimaini jumlah fi'liyah. Daraba fi'ilnya, tu fa'ilnya pelakunya. Al-muslimaini otomatis jadi maf'ul bih. Saya telah memukul 2 orang muslim. Wah, salah kasih contoh. Apa deh? Habis pikirannya itu dulu ya. Kalau jadi maf'ul bih darabtu biar cepat. Daripada akal tuh kan makin aneh lagi akal tuh. Saya makan. Saya memukul ganti ya. Saya memukul Yahudiyah ini. Saya memukul 2 orang Yahudi. Zionis tapi ya, kalau yang Yahudi biasa enggak lah. Kalau yang Zionis kita pukul enggak apa-apa. Yahudiyah ini. Baik, saya memukul 2 orang Yahudi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Zionis itu bahasa Arabnya
Suhyuni. Al-Yahudi aslinya Al-Yahudiyani. Kan kalau Yahudi jadi ribet. Al-Yahudiyani. Bentuknya nah, bentuk kata dua orang. Bikin ribet Yahudi. Al-Yahudiyani. Karena aslinya mufradnya Yahudi. Gini kan? Jamak musanna nih Yahudiyani. Kalau posisinya rofa. Jadi fa'il, jadi mubtada, atau jadi khabar. Pakainya alif. Tapi ketika udah berubah jadi nasab, ganti alifnya menjadi ya. Yahudiyaini, dua orang Yahudi ini jadi nasab. Kalau dia jadi fa'il alif. Begitupun kalau posisinya berirab jar, sama seperti ketika berirab nasab, tandanya tidak ada beda, yaitu sama-sama pakai ya. Nah, contohnya al-la'natu ala ya aduh ya dah apa di ya ini al-la'natu ala yahudiyaini, laknat terhadap dua orang Yahudi. Nggak apa-apa, lagi kesel nih. Nah, apa i'rabnya al-yahudiyaini? Jar, karena sebabnya kemasukan huruf jar. Apa tanda jarnya di Yahudiya ini? Ya ini sama ketika sama seperti nasab. Tanda nasabnya ya, tanda jarnya pun ya. Kalau bentuknya musanna. Nih, ini kan musanna al-yahudiyaini. Musanna kalau nasab tanda nasabnya ya. Kalau jar juga tanda jarnya ya. Kalau rafa tanda rafanya alif. Gitu. Ya. Kita lihat contoh dari situ. Asmaul khamsah lewatin dulu biar cari yang kesamaan dulu dengan nasab. Sama-sama tandanya ya. Kalau ini jar tandanya ya. Isim tasniyah tuh. Nomor 3 isim tasniyah. Contohnya jadi ya menjadi tanda buat jar pada isim tasniyah. Contohnya sami'tu hadzal khabara min thalibaini. Saya telah mendengar kabar ini dari dua orang murid, dua orang siswa. Thalibaini itu musanna bentuknya. Dia ber'irab jar karena kemasukan huruf jar yaitu min. Apa tanda jarnya? Tanda jarnya huruf ya. Thalibaini. Mulanya thalibani kalau nggak kemasukan min. Gara-gara kemasukan min jadi thalibaini. Kenapa tanda jarnya ya? Karena dia isim tasniyah atau musanna. Itu musanna. Jadi sama kayak nasab. Yang kedua, selain musanna yang sama kayak nasab itu, dia juga menjadi tanda buat jar pada bentuk kata jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika nasab, i'rabnya nasab kan tanda nasabnya iya juga. Contohnya darabtu al musyrikina. Saya telah memukul orang-orang musyrik. Pakai jamak mudzakkar salim. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya nasab. Tanda nasabnya di sini di musyrikin ya.
bukan fathah. Kenapa? Karena bentuk katanya jamak mudzakkar Salim. Yang mana kalau ini musyrikin posisinya rofa, tanda rofanya bukan ya, tapi wow musyrikuna, ya kan? Ja'al musyrikuna, telah datang orang-orang musyrik. Jadi kalau rofa pakai waw, kalau nasab pakai ya. Jadi musyrikina. Begitupun bukan hanya kalau nasab pakai ya, tapi kalau jadi jar juga pakai ya, ber'irab ya. Contohnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nazartu apa artinya ki? Nazartu nazara yanzuru. Melihat. Nah, melihat. Nazartu Saya melihat. saya melihat. Kasih nih. Oh iya, tambahin ilah. Saya melihat ke arah ilah, kan ke al musyrikina. Saya melihat ke arah orang-orang musyrik. Al musyrikina ber'irab Jar. jar karena Masukkan huruf jar. kemasukan huruf jar. Tanda jarnya di musyrikin apa? Ya. Ya. Jadi nggak mesti selalu di ujung sini ya. Walaupun perubahan akhir tapi nggak mesti selalu di ujung sini. Kenapa tanda jarnya ya? Karena bentuknya jamak mudzakkar salim. Nah, gitu. Dari dua posisi ini musanna dan jamak, dia ketika nasab ataupun jar sama-sama tanda nasab atau jirnya ya, musanna kah ataupun jamak mudzakkar salim. Perubahannya kita udah tahu tuh ya. Terus yang bedain apa ya? Bedanya ini nasab, ini jar. Ini caranya kemasukan huruf jar, ini caranya posisi-posisi yang menyebabkan nasab. Contohnya maf'ul bih. Berarti kalau itu kemasukan huruf jar doang. Mana? Yang ber'irab jar. Ya. Jadi mudhof ilaih juga dong. Oh, bisa. Semuanya bisa. Semua bisa. Semua yang isim bisa jadi mudhof ilaih. Contohnya kan jamak mudzakkar salim ya, jadi mudhof ilaih. Ra'isul musyrikina Abu Jahlin ra'isul musyrikina. Abu Jahal itu kepalanya, ketuanya orang-orang musyrik. Ya kan? Mudhaf mudhaf ilaih. Kepala orang-orang musyrik, kepalanya orang-orang musyrik. Kalau dipotong, ini kan kepala ketua. Ini orang-orang musyrik. Kalau digabung atas dasar idhofah alias mudhaf ilaih, tinggal tambahinnya kepalanya orang-orang musyrik. Ngomong-ngomong ini jumlah apa? Abu Jahlin ra'isul musyrikina. Isminya Kenapa sebut jumlah ismiyah? Abu Jahal. Awalnya dengan Isim isim. Mana isimnya? Abu Jahal. Abu Jahal. Sejatinya ini pun mudhaf, ini Huruf lain. mudhaf ilaih. Bapaknya Jar. kebodohan. Oh. Aslinya gitu namanya kayak Abu Jahal itu aslinya namanya Abu Hakam. Bapaknya kebijaksanaan, bapaknya kepintaran. Cuman ketika sudah dia mengikat Islam, diganti namanya sama orang-orang muslim jadi Abu Jahal. Dan ini bukan karena ledekan sebetulnya. Ini nilai sastranya tinggi loh. Salah satu bentuk sastra yang bagus adalah
dalam bahasa Arab ya, mungkin dalam bahasa Indonesia juga. Ketika menyematkan kata yang bertentangan dalam satu bait syair. Nah kali ini menyematkan dua nama yang bertentangan pada satu orang. Tadinya Abu Hakam jadi Abu Jahal. Abu Jahal. Oh. Nah, ini mudah-mudah pilihan juga. Baik. Yang isim yang pertama tentunya jadi apa? Posisinya? Mubtada. Mubtada. Apa i'rabnya? I'rabnya rafa. Rafa. Apa tanda rafanya di sini? Abu wow, Wow. Kenapa tanda rafanya wow? karena af'al khamsah Kebalik. asmaul. Karena asmaul khamsah. Jadi kan bukan cuma abuka. Kalau abuka bapak kamu. Nah ini Abu Jahlin, Abu Hurairah, Abu apa? Oke. Wow dia karena asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Nah ini tetap jadi mudhof ilaih. I'rabnya jar. Mudhof ilaih. Iya. Tanda jarnya kasroh karena ini isim mufrad. Raisu jadi apa? Mudhof. Selain mudhof. Oh, Nah, tahu. ingat, mudhof ini rangkap. Mudhof tidak berpengaruh dengan i'rab. Oh. Gitu. Mudhof tidak menyebabkan dia rafa, nasab atau jar. Yang menyebabkan jar hanya mudhof ilaihnya saja. Nah, ini jadi apa tadi? Maksudnya? Khobar. Khobar. Khobar dari Abu. Bapaknya Abu Jahal itu kepalanya orang musyrik. I'rabnya rafa, tanda rafanya dhammah karena bentuk katanya Mufrad. isim mufrad. Selain itu dia pun jadi mudhof. Jadi yang mudhof bisa rangkap jabatan karena mudhof mah nggak berpengaruh dengan i'rab. Nah, yang berpengaruh jadi pas dia jadi karena kejadian dia jadi khobar. Dan ini berpengaruh karena kejadian jadi mubtada. Jadi mudhofnya nggak jadi soal. Mudhof ilaihnya yang penting. Nah, mudhof ilaih i'rabnya jar. Tanda jarnya di musyrikin ya karena dibentuknya jamak Oh, jauh muzakkar salim. bersalin. Laras. Nanti ada pola kebaliknya tuh. Habis kita rampung ini dipolain kebalik. Bagaimana? Mulainya jadi isim mufrad. Isim mufrad kalau rafa tandanya apa? Dhammah. Kalau nasab fathah. Kalau jar kasrah. Itu pola kebalik. Jamak mudzakkar salim kalau rafa apa? Wow. Kalau jar ya. Kalau nasab ya. Ini kan pola dari huruf dulu. Kalau itu di pola dari isim dulu. Itu ada pola begitu di kitab Jurumiyah. Kenapa? Supaya mengikat. Supaya mengikat ingatan itu. Nah, ini musanna dan jamak mudzakkar salim. Kalau jar menjadi jar, i'rabnya maka tanda jarnya adalah ya. Selain itu yang terakhir adalah bentuk kata asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Saya hapus ya. Asmaul khamsah itu kalau ber-i'rab jar maka tanda jarnya ya. Kalau ber-i'rab mula dasar rafa itu tanda rafanya waw. Kalau nasab tanda nasab alif. Jadi asmaul khamsah abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Yang begitu mah kalau lagi rafa. Tapi kalau lagi nasab jadi alif wawnya. Abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Nah, kalau lagi jar masukkan huruf jar contohnya jadinya abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Gitu. Ini yang ketiga asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Coba ulangi Iski. Asmaul khamsah apa saja? Abuka, akhuka, buka, zumalin, hamuka, Kamu. Kalian berubah jadi jar. abika,
hamika, akhika, zika, fika. Zika nggak ada. Oh. Kenapa? Karena kok beda sendiri ya. Zu kok nggak pakai zuka, kok pakainya zumalin. Karena zu artinya pemilik. Oh. Kalau ente ngomong sama teman ente zuka, pemilik gunung. Oh. Jangan zu lebih memiliki kepada barang atau harta atau sifat boleh. Contohnya di situ zumalin pemilik harta. Terus semua asmaul khamsah itu ada dua kata sebenarnya. Abu ka, abu dan ka. Abu isim, ka pun isim. Walaupun satu huruf tapi dia isim. Nanti kita belajar namanya isim domir, kata ganti. Makanya artinya kamu kan. Abu ka. Nah, dan yang isim yang kedua itu dari abis asmaul khamsah mesti jadi mudhof ilaih. Jadi pertama nggak mesti kan. Contohnya apa? Zumalin, zumalin, zu pemilik, mal harta. Zumalin, mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya malin. Ya. Oke. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin seterusnya. Kalau lagi nasab, contohnya lagi jadi maf'ul bih, dorobtu, abaka, saya pukul bapakmu, akhoka, hamaka. Kalau lagi jadi jar, kemasukan huruf jar, salam tu li abika, saya beri salam untuk bapakmu. Gara-gara li-nya, li kan huruf jar kan? Li gini jadinya, li abika, akhika, li akhika, sama li hamika. Mana yang berubah? Waw, alif, ya. Yang harokat sebelumnya ngikutin aja, ya kan? Ini alif ya ketemunya fathah, waw ketemunya dhammah, kasrah ketemunya ya. Hemat, matobi'i berarti tadi itu kan. Kenapa? Karena kalau pakai yang misalkan maksain, ini pakai dhammah, apa bacanya? Dhammah ketemu alif. Atau ini juga akhuika, nggak enak kan? Nah, orang Arab nggak demen yang nggak enak. Ini yang enak-enak ya, yang ringan, yang gampang-gampang. Tuh asmaul khamsah. Tentunya ini lebih sedikit jar bentuk-bentuk katanya. Kenapa? Karena yang ber-i'rab jar mah cuman isim, fi'il nggak ikut-ikutan ber-i'rab jar. Jadi nggak ada fi'il mudhari tanda jarnya apa, nggak ada. Orang dia nggak ber-i'rab, nggak mungkin jar. Begitu juga af'alul khamsah. Maka yang ada cuma isim-isim doang. Nah, ada bentuk terakhir yang kemudian menjadi tanda jarnya berupa fathah. Padahal fathah itu tanda asli buat nasab ya, dipakai oleh jar tapi tanda turunan. Kapan tanda jar berupa fathah itu gantinya? Kita masih nyatet Ki? Maksud ini fathah. Iya, tanda hapus. Kapan fathah menjadi tanda buat jarnya? Fathah ketika bentuknya isim ghairu munsharif. Apa tuh isim ghairu munsharif? Baru dengar. Tidak menerima tanwin. Isim artinya isim, kata benda. Ghairu artinya tidak. Munsharif artinya ditanwin. Isim yang tidak boleh dikasih tanwin. Isim yang tak boleh dikasih tanwin. Plus selain tak boleh dikasih tanwin, dia juga tak dikasih kasroh. Nggak boleh dikasih kasroh. Selain tak boleh dikasih tanwin, si isim ghairu munsharif juga tak boleh dikasih kasroh. Cuman dari namanya tidak mewakili kaidah ini. Yang diwakili oleh namanya isim ghairu munsharif. Munsharif artinya tanwin. Isim ghairu munsharif isim yang tak boleh dikasih tanwin. Hanya tak boleh dikasih tanwin aja yang kelihatan dari namanya. Tapi selain tak boleh dikasih tanwin, dia juga tak boleh dikasih kasroh.
Lalu yang bagaimana yang isim ghairu munsharif itu, Ustaz? Isim ghairu munsharif basicnya adalah isim mufrad maupun jamak taksir, basicnya. Tapi dia lebih khusus dari itu. Sama kayak abuka, akhuka, hamuka, bapakmu, saudaramu dan lain sebagainya. Itu basicnya isim mufrad. Cuman kenapa tanda jarnya, tanda rafa'nya bukan dhammah tapi pakai waw? Karena dia sudah khusus, lebih khusus dari isim mufrad yang ada, yaitu isim yang 5, isim asmaul khamsah. Kan kenapa sih? Ya lagi-lagi balik ke lidahnya orang Arab. Kalau gini buat orang Arab nggak enak. Akhuka. Kan aslinya isim mufradnya apa? Akhun. Ya kan? Mau dipaksain diidofahkan, dimudofkan ke ka tanpa ada waw, akhuka. Ngomongnya nggak enak. Akhuka. Famuka. Fuka aslinya famuka. Terus abuka. Nggak enak. Maka perlu ada dikasih panjang sedikit, kemudian akhuka, abuka. Kasih panjang doang gitu Bang. Jadi yang khusus. Begitupun isim ghairu munsharif, basicnya isim mufrad atau jamak taksir, tapi lebih khusus karena tak boleh dikasih tanwin. Mengapa tak boleh dikasih tanwin? Sebabnya ada banyak, yang itu tidak kita bicarakan sekarang. Sebabnya ada 12. Contoh paling kecil nih. Sebabnya ada 12 dan dalam satu isim ghairu munsharif dari 12 sebab itu harus ada 2 yang tercantol di dia. Saya kasih contoh aja, saya nggak bahas di sini sekarang karena memang kelebaran pembahasan isim ghairu munsharif ini dan jarang-jarang keluar. Mungkin sering dengar nggak? Kalau orang riwayatkan hadis ini, an Aisyata radhiyallahu anha, an Aisyata, atau lagi atau mungkin Fatimah nggak meriwayatkan hadis. Inilah yang paling sering didengar, an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah. Ini hadis begitu. Nah, Aisyah ini kan kemasukan huruf jar ya? Berarti dia beri'rab jar. Kenapa? Dia basicnya isi mufrad karena satu orang. Aisyah ini satu orang. Cuman kenapa kok pakai fathah? Karena dia masuk ke dalam kategori isim ghairu munsharif. Maka tanda isim ghairu munsharif nggak boleh selamanya dikasih kasroh. Nggak ada isim ghairu munsharif dikasih kasroh. Udah kaidah bakunya dari orang Arab begitu. Karena dia nggak boleh dikasih kasroh, sama seperti alif yang nggak boleh dikasih harokat. Alif nggak ada harokatnya, nggak ada begini, i begini, a begini. Yang ada tambahin hamzah yang punya harokat, ya kan? Alif mah cuma buat manjangin doang. Seumur-umur alif nggak ada harokatnya, sukun dia mati terus pasti. Jadi mati. Sama, itu kaidah umum tuh. Kenapa? Ya emang begitu. Alif. Ini juga isim ghairu munsharif tak boleh dikasih kasroh. Dari sananya begitu. Lalu apa yang menjadikan dia isim ghairu munsharif? Pertama, 2 sebab. Sebab ada 12. Ini saya kasih contoh doang. Sebabnya pertama, ini bentuk nama. Nama orang, bahasa Arabnya alam. Kedua, ini muannas, perempuan. Kalau udah nama orang perempuan, mesti isim ghairu munsharif. Nama orang perempuannya kasih jamak. Fatimah, Zainab, cuma boleh kasih tanwin. Saudah, semuanya nama perempuan. Nama sebabnya 2 ya, dia nama dan dia perempuan digabung. Nama bukan jadi nama perempuan, tapi dia nama dan dia perempuan. Salah satu contohnya, masih ada contoh lain. Contoh lainnya, masjid jamaknya apa? Masajid. Masajid itu ghairu munsharif juga. Jadi nggak ada masajidun. Nggak boleh dikasih tanwin. Selain tak boleh dikasih tanwin, tak boleh dikasih kas.
Karena nggak boleh dikasih kasroh, padahal dia ber'irab jar, maka otomatis dia butuh penggantinya. Pakai apa? Pakainya fathah. Tapi ini mah jarang keluar. Nanti diperluas kembali. Sampai situ paham kira-kira? Ada pertanyaan? Solusi itu hadihi saya itu li Aisyah. Mobil ini milik atau kepunyaan Aisyah. Di huruf jar. Aisyah isim ghairu munsharif. Ya, jar tanda jarnya fathah bukan kasroh karena dia isim ghairu munsharif. Ada pertanyaan dulu? Latihan. Tidak ada? Kalau ada kita latihan. Latihan halaman 34. Tentukan tanda i'rab jar kalimat yang berbaris bawah dan sebutkan alasannya. Alias kenapa i'rab jarnya kasroh atau fathah atau ya. Jawabnya pakai bentuk berarti ya. Yang pertama, iski. Alhamdulillahi. Artinya Segala puji bagi Allah. jumlah apa Iya. ini? Jumlah apa? Bismillah. Susulannya Adalah kabar. mana mubtada'nya? Alhamdulillah. Apa i'rabnya? Rofa. Apa tanda rafa'nya? Doma. Kenapa tanda rafa'nya dulu? Karena isim mufrad. Bagus. Lillahi itu khobar, paduan antara huruf jar dan isim yang majrurnya. Ya, segitu tuh. Sebenarnya ada dua kata, dua kalimat. Satu huruf, dua isim. Gabungan itu jadi khobar. Oh, saya kayaknya udah pernah bahas. Cuma nanti kita bahas lagi di posisi apa. Penting Allah dulu. Lafzul jalalah. Apa i'rabnya? Jar. Jar karena Masukkan huruf jar. apa tanda jarnya di Allah? Kasrah. Kenapa? Oh, isim mufrad. Kedua, Kang Sadam. Al-Qur'anu hudal muttaqin. Ya, lil. Ada lilnya, li. Lil muttaqin. Al-muttaqin apa ya Arabnya? I'rabnya jar. Sebabnya Masukkan huruf jar. apa tanda jarnya di muttaqin? Ya. Karena ini jamak muzakkar salim. Apa artinya muttaqin? Orang-orang bertakwa. Mufradnya apa? I'rabnya Kalau isim mufradnya muttaqin dan muttaqin. Enggak. Muttaqin gitu doang ya? Muttaqin. Iya, betul. Kalau rofa? Hah? Kalau posisinya rofa? Muttaqin juga. Enggak. Mutrofa. Mut. Oh, mutrofa. Mm-mm. Muttaqin. Nah, rofa. Wow, kalau jamak muzakkar itu muttaqun. Muttaqun. Kalau rofa, kalau nasab atau jar muttaqin kayak. Oh. Lanjut, at-tayru alal asjari. Al-asjari aja langsung. Apa ya? Artinya dulu, at-tayru alal asjari. Kalau nggak tahu arti, salah tuh. Toir. Burung. Burung, bagus benar. Iya benar. Burung. Burung. Ada di atas pohon. Burung itu, Oh, burung itu di atas pohon. makanya ada berapa? Ada satu. Satu. Yakin. Yakin sih.
Iya Coba yakin. ada. Oh iya, di situ pohonnya nggak ada dikasih ini. Asjar itu bentuk jamak dari syajarun, Oh, ya kan? Kan ada makalahnya tuh. At-ta'allumu al-ilmu bila amal kal sajari. kal syajar bila samar. Asyajar kan satu isi mufrad, jamaknya asjar, pohon-pohon. Jamak apa tuh? Sama taksir. Taksir. Apa i'rabnya asjar? Cer. Karena Masukkan huruf cer. tanda jarnya Kasroh. karena Sama taksir. kita buka ustadi Bang Sadam. Kalau ustaz jar Karena huruf, masukkan huruf jar yaitu kaf apa tanda jarnya? kasroh Karena isim mufrad musananya apa? ustazani. Bagus. Kalau dia beri'rab jar, Hah? kalau musananya beri'rab jar, Ustazani Tazina Zaini. Ustaz, oh pakai ya. Alif itu juga tidak sahih. Lanjut. Fatimatu kal wardati. Fatimah seperti wardah. Apa wardah? Bunga apa? Mawar. Nanti kalau Wardana. Wardana. Nama orang ya. Tahu tuh bahasa Jawa kayak gitu Wardana itu. Kalau Wardatuna mungkin karena ada tak marbutohnya soalnya. Kalau Wardana ini bahasa Jawa namanya. Beneran kayaknya. Ini sih bahasa Jawa. Wardana. Al-Wardah apa? Warna seperti bunga mawar ya. Ya, Arabnya, Cer. tanda jarnya, Kaf. Iya kaf. tanda jarnya, bukan huruf jar. Kasroh. Kenapa? Maksudnya kenapa kasroh? Karena sama taksir. Lah, satu doang dia. Oh isim mufrad. Jamaknya al-wurud. Al-wurud. Wurud. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup dia latihan ini. Itu juga. Ada pertanyaan? Nggak ada. Tinggal tanda i'rab jazm tanda i'rab. Habis itu kita masuk ke posisi yang rofa'i. Isim-isim yang dibaca rofa alias isim-isim ya. Posisi isim ya ketika itu bukan pakai isim harus dia bergerak rofa. Contohnya udah kita tahu mubtada khabar. Lanjut kan nih tanda i'rab jazm. Lanjut ya. Lanjut. Tadi Ada pertanyaan? Sebelum lanjut. Baik. Jazm, tanda i'rab jazm. Jazm ini sebagaimana sebagaimana jar khusus untuk isim tadi nggak ada fiil ikut-ikutan di jar. Jazm kebalikannya khusus untuk fiil, nggak ada isim ikut-ikutan di jazm. Dan fiil yang beri'rab jazm tentunya hanya fiil mudhari. Kenapa? Karena fiil madi mabni tetap mabni al fathah. Fiil amar juga mabni tetap. Perintah ijlis terus aja ijlis pakai sukun. Zahaba terus aja pakai fathah. Jadi hanya ada satu fiil yang beri'rab jazm yaitu fiil mudhari. Tapi fiil mudhari bentukannya ada 3. Gitu. Baik, nanti kita pelajari satu-satu. Basicnya jazm tandanya ada
dua, yaitu sukun tanda aslinya. Yang kedua al-hazfu, artinya menghapus, membuang atau menghapus. Nanti kita ke al-hazfu. Sekarang ke sukun dulu sebagai tanda asli jazm. Kapan sukun? Oh iya, sebelum itu ingat-ingat kan yang kemasukan i'rab jazm hanya fi'il mudhari ya. Dan kita udah tahu kemarin fi'il mudhari, contohnya yadhhabu, dhahaba yadhhabu. Fi'il mudhari mah kalau mau tentukan dia ber'irab apa paling mudah, ya kan? Kalau mau ber'irab jazm, kalau kita tentukan ini i'rabnya apa? Oh ini rafa. Kenapa? Bukan dari tandanya. Karena nanti mah kalau kita kuning kan kosong. Kenapa yang menyebabkan dia ber'irab? Sebelumnya lihat ada amil jazm nggak? Ada ambil nasab nggak? Ya kan? Kalau tidak ada ambil jazm, contohnya lam, tidak ada ambil nasab, contohnya lam, maka otomatis dia ber'irab rafa. Ambil jazm, ambil nasab ini berarti huruf jazm dan huruf nasab, sama kayak huruf jar kan ambil jar ya. Apa saja huruf jazm, apa saja huruf nasab nanti. Setelah tanda posisi-posisi rafa kita akan hafalkan itu. Tanda amil nasab ada 10, amil jazm ada 20. Lagi saya kasih contoh lam sama lam dulu. Lam jazm, lam nasab. Nah, berarti kalau mau ber'irab jazm cuma satu caranya. Masukkan huruf jazm. Gitu doang. Dan dia mesti fi'il mudhari, nggak mungkin yang lain. Sesimpel itu. Kalau ber'irab jazm. Kalau ber'irab nasab, fi'il mudhari ber'irab nasab ya satu-satunya kemasukan apa huruf nasab. Contohnya lam. Kalau udah kemasukan, nah baik kita udah tahu nih ya, suatu fi'il pastinya fi'il mudhari kalau kemasukan ambil jazm jadi ber'irab jazm, kalau kemasukan ambil nasab ber'irab nasab, kalau tidak kemasukan apa-apa otomatis rafa. Baik. Kapan tanda jazm berupa sukun? Ketika dia fi'il mudhari yang Anda sebutnya fi'il mudhari polosan. Apa itu fi'il mudhari polosan? Udah kita pelajari sebenarnya. Yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun. Yadhabuna, yadhabani, tadhabina. Kalau udah bersambung kayak tadi, yadhabuna, yadhabani, sama tadhabina, sambung dengan alif, dengan waw atau dengan ya, waw jamaah, alif alif tasnya atau ya mu'annas sama khotomah. Kalau dia tidak bersambung dengan kesemuanya ini, masih polosan seperti didapat di kamus, maka tanda jazmnya mesti sukun, tanda asli. Tadinya yadhabu jadi lam yadhab, tadinya yajlisu jadi lam yajlis, tadinya yanzuru jadi lam yanzur, tadinya yanamu jadi lam yanam, dan seterusnya. Itu kan di tanda nasab yang terakhir kita pelajari. Tanda nasab yang terakhir yaitu hadfun nun, membuang nun. Tanda nasab yang pertama ada fathah, yaitu pada fi'il mudhari juga. Jadi ini fi'il mudhari yang polosan, kita bilang. Kenapa? Lihat, kalau udah dibilang polosan, polosan depannya ya, depannya tidak bersambung dengan apapun. Nah, karena sekarang Anda kasih nama polosan suka keder. Polosan dikiranya polosan dari amil, belakangnya nggak ada apa-apa. Padahal yang dimaksud polosan depannya nggak ada apa-apa. Gitu. Atau kita ganti aja apa? Biar antum nggak keder ya. Jangan sebut polosan. Sebutnya fi'il mudhari yang tidak bersambung. Ya. Yang masih mentah. Fi'il mudhari tidak bersambung gitu. Takutnya nanti kenapa dia ber'irab rafa nih fi'il mudhari? Karena dia polosan, Ustaz. Nah itu suka keder begitu tuh, sering banget.
Jadi kita sepakati yang ini disebutnya fi'il mudhari yang tak bersambung. Dan memang itu dalam bahasa Arabnya begitu. Nggak ada kan polosan gitu kan, sofi nggak. Fi'il mudhari sofi nggak ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah itu yang pertama. Gampang aja. Kasih dia fi'il mudhari tidak bersambung. Meski Lam tasrob, dalam tasroh artinya tidak minum. tidak minum. Siapa yang tidak minum? Tak. Oh, Kan? kamu. Iya kamu. Pantas kamu belum minum. Terus lam artinya belum ya, tapi boleh kadang diartikan tidak. Seperti lam yalid kan kemarin tidak, bukan belum melahirkan, berarti akan melahirkan. Maka tidak melahirkan, sahih. Tidak. Dan sedang fadhil. Lalu fi'il madinya apa? Ingat gak? Syarab. Syariba. Oh, syarib. Syariba yashrabu. Syarib. Bang Sadam, fi'il mudhari yang tidak bersambung. Yajlisu. Nah, itu tadi yang deh. Jadi Akala yakulu. bagus. Ya dulu masukin lam. Lam yakulu. Bagus. Udah, gitu doang. Itu fi'il mudhari yang tidak bersambung. Kalau beri'rab jazm dengan kemasukan amil jazm, maka tanda jazm masuk. Siapa saya? Ya, syarib. Nah. Jangan dihapus dulu berarti. Nyambung soalnya. Nah, tanda jazm yang kedua adalah al-hadfu, menghapus. Basicnya menghapus dulu nih. Nanti menghapus kebagi dua. Apa yang dihapus? Pertama menghapus nun, hadfun nun. Yang kedua hadful illah, menghapus huruf illat. Apa huruf illat? Huruf mat. Tar kita bahasnya. Kita yang nun dulu, hadfun nun. Jadi tanda jazm ada dua, sukun sama al-hadfu, tapi al-hadfunya juga kebagi dua lagi. Ada hadfun nun, ada hadful illah. Kenapa nggak jadi tiga aja saat tandanya? Sukun, hadfun nun sama hadful illah kan jadi tiga. Kalau jadi tiga, kita ngapalnya nggak enak. Kan kemarin kasih yang gampang. Tanda rofa, tanda nasab 5, rofa 4, jer 3, jazm 2. Kalau 3 juga formasinya nggak enak nanti. 5, 4, 3, 3. Itu doang sebenarnya. Nah, dan ini juga di jurumnya begini mereka. Sukun sama hadfu, hadfunya ada dua. Baik, kita itu lagi. Kapan tanda jazm berupa hadfun nun, menghapus huruf nun? Sama persis seperti ketika Fadul khums. nasab. Ketika nasab tempo hari, nasab juga ada tandanya berupa hadfun nun. Tanda nasab berupa hadfun nun. Kapan dia nasab hadfun nun? Ketika af'alul khamsah. Begitupun ini si fi'il si jazm bertanda jazm hadfun nun, menghapus nun ketika fi'ilnya af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah kan masih fi'il mudhari juga. Kan? Alias fi'il mudhari yang bersambung. Hapus tidak bersambung. Jadi bersambung. Nah, jadi fi'il mudhari yang bersambung. Bersambung dengan apa? Wawu jamaah, ya muannas sama khotabah sama alif tasniyah. Jadinya kalau diperhatiin jadi ya buna buna bani bani ya. Baru bina. Nih aslinya kalau diperhatiin nih film motor yang tak bersambungnya di sini. Tuh kan nggak bersambung semua. Kita sambungin sama wawu jamaah, alif tasniyah, ya muannasah mukhatabah. Wawu jamaah artinya wawu menunjukkan jamak banyak. Alif tasniyah menunjukkan dua orang.
pelakunya. Ya muannats mukhatabah menunjukkan anti alias engkau perempuan. Gitu. Kok jadi 5 Sat? Ini kan 3, banyak 2 sama anti. Kenapa jadi 5? Karena yang banyak ada kata ganti orang ketiga, goib. Ada kata ganti orang kedua, engkau lawan bicara. Jadi kalau yazhabuna, mereka banyak pergi, pada pergi. Mereka banyak, alias yang pergi berapa orang? Banyak orang. Siapa? Mereka. Orang ketiga. Kalau tadhabuna, kalian pergi. Karena kalian mah kan lawan bicara. Engkaunya banyak, jadi ini kalian. Gitu. Nah ini kenapa ya zahabani sama kayak tadi polanya. Dia 2 orang pergi, engkau 2 orang pergi. Ini udah engkau perempuan pergi. Nggak usah 1, 2, 3 nggak mesti. Jadi jumlahnya ada 5, maka disebutlah af'alul khamsah. Sini yang 5. Yajlisuna, yajlisuna, yajlisani, tajlisina. Yanzuruna, tanzurani, tanzurina, dan seterusnya. Ini kalau posisi begini kayak rofnya rofa. Tanda rofanya nun. Nunnya masih ada. Subutun nun. Nunnya tetap. Kok bisa Sat dia beri'rab rofa? Karena sebelumnya nggak ada amil nasab, nggak ada amil jazm. Nah, jadi apa tanda rofanya? Nunnya masih ada. Tanda rofanya nun atau subutun nun. Mengapa? Seandainya kata dia kemasukan amil jazm atau bahkan pelajaran kemarin ambil nasab lam, maka tanda jazmnya adalah hazfun nun. Nunnya dihapus nih. Tadinya yadhabu, nah jadi yadhabu doang. Nanya nggak ada. Tapi kita tambahin alif buat apa? Buat keren-kerenan doang gitu. Ada istilahnya, cuman nanti malah panjang. Kalau wawu pokoknya nggak boleh dipolosin, tambahin alif. Aslinya nggak dibaca alifnya, cuman apa? Pajangan. Rosem doang, tulisan doang. Kan nggak dibaca alif. Begitupun ini tadhabuna jadi lam tadhabu, yadhabani jadi lam yadhaba, tadhabani jadi lam tadhaba, tadhabina jadi lam tadhabi. Tanda jazmnya harfun nun, menghapus nun, hapus. Ilangin aja ambil jazmnya atau ambil nasabnya, masukin lagi nunnya, subutun nun. Begitu ya. Nah ini kan sama tanda jazm sama tanda nasab. Kalau kita flashback kemarin, tanda nasabnya juga harfun nun ketika al khamsah. Itu yang kedua. Yang terakhir hadful illah, membuang huruf illat. Huruf illatnya dibuang. Bagaimana? Ya, anak bos ya. Bagaimana tanda jazm itu berupa huruf illat? Pertama kita harus tahu dulu huruf illat. Apa itu huruf illat? Huruf illat itu kalau ditajwid sama aja huruf mat. Huruf buat menjamin. Apa aja tuh? Alif, wawu, sama ya. Namanya huruf mat kalau di tajwid. Kalau di nahwu namanya huruf illat. Apa sih illat aslinya? Illat artinya penyakit. Huruf illat huruf penyakit. Kenapa disebut huruf penyakit? Contoh yajri, fi'il mudhari akhirnya kok hurufnya huruf illat.
alias huruf penyakit. Kenapa disebut huruf penyakit? Karena kalau datang dia berarti kalau kita mendatangkan dia berarti kita datangin penyakit. Gimana datangin penyakit? Bikin ribet. Kan gitu, kalau ada teman kita kesel lagi main ML, mainnya cupu, penyakit datang kan gitu. Nah itu maksudnya, karena dia bikin ribet. Nah dari sini gimana bikin ribetnya saat ini kan kalau nggak kemasukan apa-apa rofa, ya kan? Tanda rofanya seharusnya domah, karena dia fi'il mudhari yang tak bersambung. Tapi nggak kelihatan jadi domahnya mang, karena dia huruf ilat nggak dikasih domah di sini. Kan ribet orang. Tahu dari mana kita domah nih kalau begitu? Ada domahnya cuman ngumpet. Ribet gak? Ribet udah. Ribet itu. Jelasin aja ribet tadi. Itu makanya disebut huruf ilat. Pokoknya ada tanda rafa'nya di sini. Tapi ngumpet dia. Jadi jangan baca ya jeriu contohnya. Ya jeri artinya mengalir. Jeri artinya mengalir. Ya. Ini huruf ilat. Nah, kapan tanda jazm berupa berupa hadful ilah, menghapus huruf ilat? Ketika itu fi'il mudhari akhirnya huruf ilat. Namanya fi'il mudhari mu'tal akhir, alias fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat. Apa? Tadi yajri, yaqdi, menetapkan, yamshi. Apa yamshi ini artinya? Betul, hampir betul. Berjalan. Yamshi. Yad'u, apa artinya yad'u? Doa. Berdoa. Yarzu, berperang. Terus ada lagi yashtari. Apa yashtari? Membeli. Ini semua fi'il mudhari. Tahu dari mana? Tuh huruf mudhara'ah semua. Bisa ashtari, bisa aqdi, nanti bisa amshi, saya jalan, bisa ad'u, saya berdoa, atau namshi, kita berjalan, nada'u, kita berdoa. Tinggal cocokin aja kebutuhannya kalau huruf mudhara'ahnya. Nah yang paling penting dia fi'il mudhari akhirnya huruf ilat. Nih ya, wow kan huruf ilat semua. Tapi kalau fi'il mudhari nggak mungkin ada alif huruf ilatnya. Kalau fi'il madhi ada. Jadi ketemunya pasti ya, kalau nggak wawu. Tapi huruf ilat alif, wawu ya gitu. Pokoknya kalau ada fi'il mudhari akhirnya huruf ilat disingkat ayu, alif ya wawu, ayu, maka kalau dia tidak kemasukan amil jazm dan amil nasab kan rafa.